Kok gini hari belum pulang ya? Alamak, paling dia di luar sana lagi kegatelan. Dari mana kamu? Gini hari baru pulang? Ini udah malam tahu? Habis beli susu bede, Bu. Tadi antri. Alah, bohong aja kan kamu. Bilang aja kamu keluar sana habis ketemu cowok-cowok di sana. Jaga ya buat kamu. Sembarangan kalau ngomong. Waduh, kamu udah berani ya membentak kami? Saya nggak bentak ibu. Saya nggak suka ibu tuduh kayak gini. Saya wanita punya harga diri ya, Bu. Oh, udah berani ngelawan ya kamu? Joko! Joko! Sini Joko! Apaan sih Bu ribut-ribut gini? Nih, istri kamu dikasih tahu ya, suruh pulang lebih awal. Gini hari baru pulang, udah kita ngelawan lagi. Dan ibu dibentak-bentak dengan kata-katanya yang kasar. Ibu nggak suka diperlakukan seperti ini. Apa-apaan sih kamu, Popi? Benar itu? Saya nggak bentak ibu. Ibu bohong. Berani-beraninya kamu bilang ibu saya bohong. Halah, benar-benar nggak benar. Hah? Ampun, Mas. Ampun, Mas. Hah? Ibu sama anak sama aja. Di depan anak saya kan kaget gitu loh. Kenapa kamu marip-marip keluar? Kenapa masih di luar? Lu kan tadi saya izin keluar mau beli susu kan saya izin. Terus ya harusnya marip di rumah lu kan tokonya antri. Nggak mungkin saya masuk duluan kan orang saya ikut antrian. Itu 2-3 kali kepala saya dijedotin di raknya lemari. Terus anak saya bilang, ayah jangan, ayah jangan pukul bunda. Itu anak saya masih 4 tahun loh. Nah itu ibu mertua sama kakak iparnya Dari luar tahu. teriak, hajaran wae kata Bagja gitu. Wah, maksudnya Terusin, ajar terus. iya, Pukul gitu. aja, pukul aja. Gitu. Istri macam apa itu marip-marip di luar loh, kan saya kan izin gitu loh. Itu kepala saya tuh sempat memar ya karena jidat saya itu dipukul di antara rak lemari gitu loh. Karena saya juga kuat karena anak saya nangis kan, jadi saya gendong anak saya untuk bayi saya tidur gitu loh. Udah saya di kamar tuh saya sendiri tuh suami saya langsung keluar. Nggak tahu kenapa dia langsung ngobrol lagi. Tapi kalau ada bapak mertua saya, mereka nggak seperti itu gitu. Ya Allah, ini proses kalau berdasarkan keterangan dari Ibu Popi ini, sepertinya emang mertua dan kakak iparnya menghasut nih Pak Ustadz. Betul. Ini gimana nih hukumnya nih Pak Ustadz dalam Islam? Orang yang hasut Ya Allah. itu memang dasarnya adalah orang yang benci, didasarkan iri dan dengki. Jadi saya mendengar cerita langsung Bu Popi ini, memang akar masalahnya di mertua putri. Dan naudzubillah ini orang tua yang harusnya memberikan teladan, membimbing, tapi justru menghasut. Mungkin di balik kesadaran normalnya dia, memang ada asobiyah, ada sara yang terpendam di hatinya. Dan sara itu yang menjadi basis kekerasan demi kekerasan. Sampai saya dengar katanya kayak dukun segala Bu ya. Iya, saya taunya pas main dukun. tadinya saya nggak tahu itu gitu. Saya taunya sudah mendekati sakratul maut gitu loh. Ya, Maksudnya? Iya, jadi jalan ceritanya itu setelah saya punya anak saya terus dihajar terus kan. Tapi saya coba diam aja, yang penting saya nggak mau melawan gitu loh. Nggak pernah minta ngomong sama suami bisa nggak kita keluar dari rumah itu? Gitu. Iya, pada akhirnya saya bilang, saya nggak kuat kalau tinggal di sini terus. Lebih baik kita pindah. Kamu aja yang beli. Iya, saya masih punya uang. Ayo kita beli rumah, saya bilang gitu. Pergi, akhirnya saya cari rumah, dapat, saya tinggal di rumah. Dari situlah kebencian ibu mertua saya semakin menjadi-jadi. Jadi Seperti apa contoh? iya, saya dibilang perusak hubungan antara anak dan orang tua lah dan macam-macam sekali. Tapi saya diam aja. Terus saya bilang, yang penting saya berbuat baik terus sama mertua saya. Sampai tinggal saya di rumah pribadi saya sendiri, itu suami saya nggak pernah pulang. Seminggu sekali pulang, kadang-kadang 10 hari sekali pulang. Tapi saya nggak marah gitu loh. Yang semakin hari kan saya punya usaha. Di rumah saya buka toko gitu. Terus suami saya juga, saya belikan mobil usaha. Saya kagetnya saya dengar cerita dari kakak iparnya saya. Jadi kakak ipar saya punya istri, bahwasanya suami saya udah dijodohin gitu loh. Tapi saya berusaha nggak marah gitu loh. Saya berusaha untuk tenang, malah saya panggil suami saya ke rumah. Ya, kalau memang ayah udah dijodohin, saya sebagai istri saya ikhlas kok didiwakan. Saya sampai kalau memang itu pilihan terbaik buat ibumu, saya ikhlas. Saya sampai ngomong kayak gitu. Demi Allah saya tuh apa adanya ya. Saya bilang pokoknya semua demi anak lah, saya bilang gitu. Tapi jangan pisahkan saya dengan anak saya bilang. Terus, tapi suami saya nggak ngasih jawaban apa-apa, diam aja.
Suami saya tuh nggak pernah namanya, dulu tuh jangankan bersuara keras ya, nyenggol saya aja nggak pernah. Sangat halus, sangat halus. Tapi sekarang kok 180 derajat berubah gitu loh. Sampai saya izinkan dia menikah lagi gitu loh. Karena saya dengar berita itu gitu loh. Tapi akhirnya menikah lagi apa enggak? Enggak menikah lagi. Terus akhirnya malah dituntut lagi 2 tahun berikutnya. Jadi selama 2 tahun saya punya anak itu terus aja diganggu saya. Yang akhirnya saya dituntut lagi dengan tuntutan yang sama, harus punya anak laki-laki. Jadi semua sebelumnya itu perempuan semua anak. Iya, anak saya yang satu kedua perempuan. Ini kan cobaan berat lagi buat saya kan. Iya. Aduh ya Allah Tuhanku, apalagi ini masalah apa lagi? Tahu kelemahannya apa itu Iya. terus gitu. Namanya orang iri tadi, Iya. yang itu memang dasarnya dari setan. Makanya saat kita dipengaruhi oleh sifat iri dan dengki, kita diminta memperbanyak membaca surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kalau kita baca khusyuk, insya Allah orang-orang yang iri itu tidak akan lagi berurusan sama kita karena urusannya sama Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Orang-orang yang iri dengki jangan didekatkan kepada, jauhkan ya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari syarri hasidin, buruknya orang iri, buruknya orang yang dengki. Jadi dia sudah dipengaruhi oleh syaitan. Maka kita tidak mampu untuk menghadapinya kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah. Bagaimana cara terbaiknya? Banyak tadi, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas habis sholat. Minimal 3 kali. Kalau enggak ya sekali-sekali. Insya Allah dengan bantuan itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Mungkin itu Bu Yogo. Iya, tapi saya mau nanya lagi yang soal tadi itu kan dia memaksakan untuk bisa dapetin anak laki-laki Iya, hamil akhirnya lagi. saya berobat. Alhamdulillah, Allah saya dengan saya hamil lagi. Saya hamil, tapi di hamilan saya yang masuk 3 bulan, saya malah dituduh selingkuh. Ya Allah, yang nuduh sama mertua atau? Iya, mertua saya. Jadi ngomong sama suami saya, tuh suami saya ngomong, berarti kalau saya nggak pulang kamu selingkuh ya? Kamu hamil. Ya Allah, kapan saya keluar rumah? Saya tuh nggak pernah keluar rumah. Ini ibu bilang katanya kamu selingkuh. Kapan lihat saya selingkuh? Saya bilang. Yang akhirnya suami saya itu disuruh segera meninggalkan saya. Saya merasa harta benda yang kita punya itu adalah uang pribadi saya sendiri. Saya mempertahankan itu dong Pak Ustadz. Nah, kejadiannya adalah saya coba mempertahankan kendaraan saya tahan itu mobil, nggak tahu kenapa baju saya itu tersangkut, jadi perut saya ini tergeser di aspal. Mas, kamu kemana? Aku mau ke rumah ibu. Ngapain aku di sini? Aku lagi hamil, Mas. Itu bukan anakku. Itu anakmu dengan selingkuhanmu. Astagfirullahaladzim, Mas. Siapa yang selingkuh? Sudah jelas-jelas ibu bilang kamu selingkuh. Gak bener, Mas. Ibu bohong. Diam kamu. Jangan pernah bilang ibuku bohong. Mas. Mas, tunggu, Mas. 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 Mau ngapain lagi kamu, ha? Oke. Kalau kamu mau pergi, silakan. Tapi ingat, jangan kamu ambil barang-barang aku. Ini semua harta aku. Semua ini harta kamu. Perempuan banget. Mas, cepat. Tolong, Mas. Aduh. Ya Allah. Kurang lebih 20 meter lah. 30 meter Bu. Iya, jadi dari rumah sampai ke jalan depan. Terus akhirnya tetangga kan lihat kan, nggak tahu kenapa itu terlepas gitu loh. Terus sama tetangga saya langsung dibawa ke kantor polisi. Dan anak saya yang 2 itu kan di rumah. Saya dibawa ke kantor polisi, terus saya divisum. Kenyataannya ternyata untuk anak saya udah nggak ada. Ya. Nah, tapi itu kata dokter coba dilihat dulu perkembangannya, terus dikasih dipacu dulu. Terus suami saya dijemput ya oleh pihak kepolisian. Saya nggak punya niat lapor. Saya nggak punya niat lapor karena tetangga ya. Tetangga yang lapor ya. Orang lain ya Iya, Pak iya, Ustadz. Ya mungkin dia sering kali melihat seperti itu Ibu. Di rumah Perempuan itu
saya kalau dipukul itu diam, Mas. Oh, Ini nggak kedengeran. Iya, mungkin ada rasa empati dari tetangga ketika Betul. melihat kejadian itu, ya Allah. Dan kejadian itu memang sangat tidak manusiawi. Bagaimana Iya. istri sendiri Hmm. sampai tergeser 30 meter. Ya Allah. Perutnya dalam keadaan hamil, Hamil. Mas Farid. Ini gimana hati nuraninya ini? Sudah tidak ada nurani Iya. mereka. Terus kemudian setelah dipanggil polisi, Dia ditahan. Kan? ditahan. Terus saya pulang, saya udah nggak nemuin anak saya yang 2, Mas. Anak bulan kemana? Dia ambil sama kakak ipar saya. Jahat sekali ya. Terus Dia kemudian- ambil, akhirnya saya pulang ke rumah mertua saya. Dari dalam saya teriak, Bunda, Bunda, mau ikut Bunda. Nangisan. Tapi saya tidak diizinkan masuk, Mas. Akhirnya saya pulang ke rumah saya sendiri. Di situ saya cuma nangis saja sampai menjelang melahirkan. Saya datang ke rumah sakit sendiri. Jadi proses terbawa mobil Itu umur hamilan berapa? masuk 3 bulan. 3 bulan. Berarti sampai 6 bulan tidak pernah ketemu anak. Nggak pernah. Ibu sendiri di rumah. Iya, Nah, ini proses gimana Terus nih? suami sendiri ditahan. ditahan. Setelah melahirkan, saya pulang. Itu tidak diantar dan tidak dijemput oleh siapa-siapa. Saya masuk rumah sendiri, rumah saya udah dikunci, Pak. Saudara-saudara ibu kemana? Saya kan anak Anak tunggal. tunggal maksudnya, ayah juga sudah tidak ada. Bapak ibu saya udah meninggal. Oh, ya Allah. Di keluarga saya tahu suami saya ini pendiam. Dan memang suami saya ini pendiam. Dan saya tidak pernah menceritakan siksaan saya terhadap keluarga saya. Saya nggak mau gitu loh. Ini justru keluarga ibu percaya sama suami. Iya, jadi termasuk dia yang malah selingkuh membenci itu. saya gitu Ya loh. Allah. Jadi Iya. ini luar biasa pengorbanannya Hmm. beliau ini, dan saya kira ini adalah potret-potret istri yang soleha insya Insya Allah. Allah. Kita ambil pelajaran penting dari peristiwa beliau ini, Mas Farid. Ya. Betapa jahatnya mertua yang sampai tidak hanya puas memisahkan keluarga Iya. dan anak-anak dari ibunya, tapi juga melakukan penyiksaan. Maka saya bisa membayangkan betapa besarnya azab Allah yang akan diturunkan kepada orang tua yang demikian kalau tidak mendapatkan maaf dari orang yang dizalimi. Karena ini kaitannya sudah kaitan menzalimi orang lain. Iya. Nah, saya melihat apa yang dialami oleh Tio ini betul-betul sangat tragis. Iya. Sampai Betul, saya hatinya mendengar Ih. terseret, lalu kemudian dipisahkan dengan anaknya selama 6 bulan, melahirkan sendiri, dan setelah itu pun masih dizalimi, rumahnya sendiri dikunci. Orang tuanya melakukan banyak sekali dosa, mulai dari memisahkan, dosa menuduh zina tadi, ini hasil dari kamu hubungan sama orang lain, sampai dosa menzalimi dan merampas haknya anak dari rumah sendiri. Bayangkan bagaimana menanggung dosa ini di hadapan Allah Mas. Iya. Maka para pemirsa di seluruh tanah air, hati-hati, kelihatannya sepele tapi kalau tidak kita waspadai, ini menjadi dosa yang akan kita bawa di hadapan Allah dan dipertanggungjawabkan saat di hari pembalasan. Iya. Bu Popi, kemudian hubungan status rumah tangganya gimana sekarang? Ya akhirnya enggak, jadi setelah itu saya numpang di rumah tetangga, saya pergi beli susu formula, bayi saya pun diculik gitu loh. Ya Allah, jadi tiga-tiganya nih udah Diambil. dibawa semua. Saya pulang bawa susu itu bayi saya udah nggak ada gitu loh. Ibu nggak lapor ke polisi itu? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Terus saya pulang ke rumah mertua saya, ternyata saya tidak diberikan akses untuk masuk. Pada saat itu uang saya tinggal 580.000 ya. Akhirnya saya coba merantau ke Palembang. Saya tidur di Masjid Agung di Palembang. Jadi saya haus, saya minum air keran, saya lapar, saya minum air keran. Selama 4 hari, pas sore hari itu saya duduk di pintu masjid, di pintu gerbang masjid, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua ya, itu datangin saya gitu kan. Saya juga nggak tahu, mungkin jalannya Allah ya. Tiba-tiba nanya tinggalnya di mana, saya nggak punya rumah, saya bilang gitu. Intinya saya dikasih pekerjaan, Iya. saya disuruh bekerja di salah satu perusahaan pelumas sebagai sales. Akhirnya nggak sampai 1 bulan 2 minggu saya punya uang, saya coba cari rumah kos-kosan, saya tinggal di rumah kos-kosan, saya gajian, itu uang gaji saya cukup untuk kos untuk makan, sisanya saya kirim ke Jawa, saya masih kirim. Tetap tanggung jawab untuk anak. Iya, karena saya tahu suami saya nggak bekerja dan saya tidak tahu statusnya sudah dicerai atau belum, saya nggak tahu. Lebaran saya pulang ke Jawa, ngerti-ngerti saya cuma disodorin akte cerai. Oh berarti saya sudah dicerai, saya nggak tahu menau. Ya udah saya ikhlas terima.
saya masih nggak boleh ditemuin anak, nggak boleh ketemu anak. Terus saya lapor ke RT kan, kebetulan desa di situ tahu bagaimana tragisnya saya. Lewat media RT pun akhirnya saya bisa ketemu dengan anak. Bisa ketemu dengan anak, tapi tidak bisa lama. Ya akhirnya saya kembali lagi bekerja. Terus sampai kayak gitu. Berapa tahun itu? Saya sampai saat ini masih sendiri Pak Ustadz. Dan saya biayain anak gitu loh. Sampai anak saya sekarang alhamdulillah sudah sarjana. Tapi tinggalnya sampai detik ini belum dengan saya. Alhamdulillah di 2005 saya sudah haji dengan usaha saya sendiri. Terus setelah saya pulang dari haji itu, saya dihubungi oleh suami saya harus segera pulang ke Jawa karena ibu sakit-sakitan gitu kan. Mereka menuduh saya gitu loh. Saya membuat iya, saya bilang saya berani pulang itu karena anak saya yang besar ngomong, Bunda pulang ya, kasihan Mbah Putri udah sakit. Tapi yang dipanggil nama Bunda terus. Kelihatan itu ketika sakaratul maut kan, itu gimana, setiap dosa yang dilakukan akan ditampakkan. Dosa kepada siapa? Maka mungkin ketika sakaratul maut nampak dosa-dosa kejahatan yang pada menantu ini, sehingga yang dipanggil saya meminta maaf. Karena memang orang kalau sudah sakaratul maut itu tidak ingin berbuat apa-apa lagi kecuali ingin berbuat baik. Ya, kalau orang sudah sakaratul maut semua kesalahannya ditampakkan oleh Allah, sehingga ketika dia masih bisa meminta, dia akan meminta untuk ditunda ajalnya agar dia masih bisa berbuat baik dan bersedekah. Oke, Ibu, singkat cerita gimana? Singkat cerita akhirnya saya pulang, terus di rumah sakit itu udah rame anak-anaknya, terus saya masuk, dia baru bilang bahwasannya dia minta maaf selama ini dia yang rusak, yang mempengaruhi suami saya. Setelah itu, terus saya maafkan, keesokan harinya dia nggak ada. Ya Allah. Oke, Pak Ustadz, singkat saja Pak Ustadz, benang merah apa yang bisa diambil dari kisahnya Ibu Popi ini, Pak Ustadz? Apa yang dialami Ibu Popi ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua yang masih hidup. Jangan pernah berbuat kezaliman, karena kezaliman yang kita lakukan walaupun sebiji sawi beratnya, ia akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana mertua Bu Popi yang sudah sistematis melakukan kezaliman, mulai dari memisahkan anaknya hingga kemudian melakukan upaya penyihiran. Yang ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ini sudah, kalau orang melakukan dengan sengaja pensihiran ini sudah masuk dalam hukum murtad, karena menguatkan dirinya ada kekuasaan dan kekuatan selain Allah. Ya, dan sampai pada pendzaliman yang secara rutin dilakukan dengan memisahkan anak dan seterusnya. Meskipun waktu berjalan begitu saja, ketika Bu Popi dipisahkan dalam rentang waktu itu, ketika pisahnya ibu dan anak diakibatkan oleh seseorang, maka dosa yang memisahkan itu terus mengalir. Bagaimana dengan permintaan maafnya? Nah, itu adalah kebesaran hati dari Popi yang memberikan maaf. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah, Allah punya catatan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas semua masukannya, nasihatnya. Ibu Popi mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Dan ini yang paling penting adalah bisa menjadi pelajaran nih yang diambil oleh pemirsa di rumah atas kasus yang menimpa Ibu Popi yang kuat ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih Ibu Popi. Pak Ustadz, terima kasih. Sama Mas Farid. Ya, dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.